Bab 65, mengalahkan Juno Tang lagi. Nomor 4 versus nomor 7. Nomor 4 dari keluarga bangsawan Li dengan pedang, nomor 7 dari keluarga bangsawan Zhao dengan pisau. Pisau dan pedang bertabrakan lagi. Teknik pedang sangat indah, teknik pisau tajam. Keduanya dipraktikkan mulai dari pembangun fondasi seni bela diri hingga seni bela diri berkualitas. Keduanya merupakan tingkat manusia tingkat menengah seni bela diri, dan mereka semua telah berkultivasi sampai tingkat rendah, yang sangat sakti. Setelah beberapa saat pertempuran sengit, semua jurus digunakan, dan akhirnya Martin Li dari keluarga bangsawan Li mengambil kesempatan. Kalahkan Jonas Zhao dari keluarga bangsawan Zhao. Berikutnya, ini nomor 5 melawan nomor 6. Yang kelima adalah keluarga Wang dari 5 keluarga besar, bernama Edo Wang, saudara kedua dari Steve Wang, pahlawan kelima Feng Wu. Dia memiliki 6 tingkat energi dan darah, dan ahli dalam teknik tinju. Keenam adalah Zheno Li. Juno Tang menang, Carson Chen menang, Wang Qizhao kalah, dan 4 pendekar muda meninggalkan Zheno Li yang belum bermain. Terlihat berangin, tenang, tapi aku tidak bisa menahan perasaan sedikit tekanan di hatiku. Pedang Zheno Li memiliki semacam keanggunan, yang bisa disebut pedang terkenal, dan bertiup perlahan seperti pedang angin sepoi, satu demi satu, membuat orang merasa nyaman. Cahaya pedang tersembunyi di dalamnya, tanpa sadar mengalahkan orang. Ambil hidup. Teknik tinju Edo Wang sangat kuat dan berat. Setiap pukulan seperti batu besar yang menggelinding dari puncak gunung, dikombinasikan dengan kekuatan yang dilepaskan oleh basis kultivasi puncak 6 tingkatnya dari alam energi darah, sangat menakutkan. Angin sepertinya ada di mana-mana, kemanapun angin pergi, cahaya pedang akan pergi ke sana. Tinju Edo Wang sangat kuat, seolah-olah sebuah batu besar berguling, satu demi satu pukulan, mantap dan mantap, tidak peduli angin bertiup, kamu tidak akan goyah. Basis kultivasi Zheno Li, bagaimanapun, memiliki celah yang jelas dengan Edo Wang, dan sulit untuk menemukan kekurangan. Kedua belah pihak telah menjadi perang gesekan. Rusak. Setelah berjuang keras, Edo Wang, dengan kultivasinya yang lebih tinggi dan daya tahan yang lebih kuat, menemukan peluang, dan meninju dengan semburan energi darah. Tingkat manusia kualitas bawah, seni bela diri, penghancuran batu raksasa. Dengan aura yang menakutkan, dan langsung mengenai pedang angin sepoi. Zheno Li harus memblokir pukulan dengan pedang besi berharga di depannya. Tinju itu langsung mengenai bilahnya, menyebabkan pedang besi berharga itu menekuk seketika dan mengenai dada Zheno Li. Terkejut, Edo Wang memanfaatkan kesempatan itu dan meninju lagi. Dapat dilihat bahwa Edo Warling memiliki banyak pengalaman bertarung, dan dia adalah tipe yang bertarung dengan mantap. Kecuali jika lawan seperti ini dapat dikalahkan secara langsung dengan kekuatan absolut atau dengan menemukan celah yang jelas, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tidak menguntungkan. Terutama, ketika basis kultivasi jelas satu tingkat di belakang. Zheno Li akhirnya dikalahkan. Ada 5 orang lagi yang berdiri di ring besar. Julio Tang, Juno Tang, Carson Chen, Edo Wang, Martin Li. Kalian berlima tersisa, siapa yang ingin berhenti? Beno Qin melirik dan bertanya. Tak satu pun dari 5 orang itu pindah. Hingga saat ini, 3 teratas sudah dekat, dan tidak ada yang mau berhenti. Oke, karena tidak ada yang mau berhenti, mari kita buat perbedaan. Beno Qin mengangguk, kalian berlima akan bergiliran berjuang untuk menentukan 3 besar terakhir. Di pertandingan pertama, Julio Tang bermain melawan Juno Tang. Tidak tahu mengapa, tetapi tidak berhasil, karena Julio Tang langsung menyerah. Di babak kedua, Juno Tang bertarung melawan Carson Chen. Carson Chen, ini pertarungan ketiga kita. Kali ini, aku akan mengalahkanmu. Juno Tang menatap langsung ke Carson Chen dengan semangat juang yang kuat, matanya berbinar. Aku khawatir, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Carson Chen sedikit tersenyum, dengan tenang. Belum tentu. Juno Tang tertawa, penuh kebanggaan, memegang tombak dengan kedua tangan dan tiba-tiba gemetar,
cahaya dingin itu seperti bintang terbang, tombak itu keluar seperti naga yang keluar dari jurang, meledak dengan kekuatan paling tirani, menuju Carson Chen. Suara hembusan angin yang mengerikan seperti badai, bersiul dan membuat kulit kepala orang kesemutan, dan membawa tekanan udara yang mencengangkan untuk menekan Carson Chen, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Cahaya pedang bersinar seperti petir, dan dengan satu serangan, tekanan udara hancur, dan menusuk Juno Tang. Ini adalah ketiga kalinya mereka bermain melawan satu sama lain. Pertama kali seri, kedua kalinya Carson Chen menang, dan ketiga kalinya. Teknik tombak naga tersembunyi tingkat unik lebih halus di bawah eksekusi Juno Tang, dan kekuatan setiap tembakan juga lebih kuat, seolah-olah naga emas terbang berputar-putar, meledak semuanya menuju Carson Chen. Bayangan, Willow, serangan elang, petir kilat, pedang sejati, 8 jurus pedang sejati dan 5 pembangun fondasi teknik pedang. Di bawah pedang dari Carson Chen, semuanya dilakukan, dan berbagai teknik pedang dilakukan secara bergantian, seperti menusuk, menunjuk, membelah, dan meruntuhkan, terus-menerus menghancurkan lampu tombak dan menekan Juno Tang, membuat Juno Tang semakin terkendali. Tombak adalah senjata panjang, cocok untuk mengisi daya dan bertarung, dan juga cocok untuk pertempuran satu ke banyak. Tombak harus sangat berprestasi, jika tidak, inti tombak tidak dapat dikeluarkan. Pedang berbeda. Dibandingkan dengan tombak, mereka lebih cocok untuk pertempuran tunggal, terutama pertempuran jarak dekat. Pencapaian teknik pedang Carson Chen sangat bagus. Begitu dia mendekat, Juno Tang segera menahan tangan dan kakinya. Melakukan langkah naga mengembara, Juno Tang mundur dengan cepat seperti naga, dan ditikam dengan tombak pada saat yang sama. Lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya bertitik seperti bintang, semuanya menusuk Carson Chen, tetapi sebelum pedang Carson Chen hancur satu persatu dan berubah menjadi kehampaan. Carson Chen, ambil tembakanku. Juno Tang berteriak keras, kekuatan energi dan darah meletus, dan tombak pola naga emas bergetar, garis-garis di atasnya tampak berlumuran darah, meledak. Dengan momentum yang menakutkan, dia berteriak, naga terbang ada di langit. Garis berdarah pada tombak tampak menjadi hidup, dengan seruan naga, dan seluruh tombak berubah menjadi naga emas, menghubung ke langit, mengendalikan 9 langit, seperti naga terbang di langit. Keluarga bangsawan Tang tingkat manusia kualitas menengah seni bela diri tombak naga hukum tahap pertama. Dengan bidikan ini, Juno Tang telah berkultivasi ke puncak tingkat rendah, yang hanya berjarak satu garis tipis dari tingkat tinggi. Satu tembakan, sangat ganas, menggabungkan kekuatan tirani Juno Tang sendiri dengan kekuatan energi dan darah, bahkan lebih menakutkan, naga emas itu cemerlang, bersinar di mata orang-orang. Belah sinar tanpa bayangan. Kekuatan energi darah dari Carson Chen juga meletus, dan 8 berkas cahaya pedang bersinar, sehingga sulit untuk melihat langsung ke arah mereka, dan kemudian memadat menjadi satu dalam sekejap, cemerlang sekali, bahkan para petarung benokin alam pelatihan kekuatan yang telah melampaui keadaan alam energi darah harus menyipitkan mata agar tidak merasa tidak nyaman. Pedang menebas, dan cahaya pedang yang menakutkan bertabrakan dengan naga emas. Cahaya pedang tampaknya mampu membelah segalanya. Naga emas tidak memiliki perlawanan dan dihancurkan secara langsung. Tingkat rendah kekuatan naga terbang puncak di langit, memang sangat kuat, jelas lebih baik dari tingkat manusia, kualitas bawah, seni bela diri tahap pertama tingkat tinggi tidak jauh lebih rendah dari tingkat sempurna, dan kesulitan penanamannya secara alami akan lebih tinggi. Tombak naga adalah seni bela diri yang berfokus pada kekuatan serangan, tetapi teknik pedang belah sinar bukanlah tingkat pertama, yang lebih berfokus pada cahaya yang menyilaukan. Tetapi level kedua dari teknik pedang belah sinar adalah mengumpulkan semua lampu pedang untuk meningkatkan kekuatan secara besar-besaran. Hancurkan naga emas, tak terbendung. Kulit Juno Tang berubah drastis, dan dia dengan cepat melemparkan tombaknya ke deparinya untuk menahan pedang. Suara dentang emas dan besi mengguncang telinga seseorang, menembus emas dan batu pecah, membuat orang tidak nyaman.
Di bawah tebasan pedang yang mengerikan, Junotang melangkah mundur lagi dan lagi. Arena ini sangat besar, dan tidak mudah untuk jatuh. Carson Chen melangkah lebih dekat, seolah-olah dia mengendarai angin, dan cahaya pedang bergoyang, sehingga Junotang mata tidak bisa menilai, itu putih, dan dia hanya bisa mengayunkan tombak mengelilingi seluruh tubuh untuk melawan, tetapi merasa bahwa semua bagian tubuh diserang terus-menerus, dan langkah mundur tidak dapat dihentikan sama sekali. Bilah pedang menamparkan Junotang dengan ringan beberapa kali berturut-turut. Kekuatannya cerdik, tetapi dia tidak terluka. Carson Chen tiba-tiba menarik pedangnya dan berdiri. Junotang berhenti berjalan. Tombak masih ada di tangannya, tetapi dia tahu bahwa dia telah kalah. Hilang lagi. Dalam hal kultivasi, aku tidak kalah dengan Carson Chen. Dalam hal seni bela diri, aku lebih baik dari Carson Chen. Dalam hal kekuatan, aku juga lebih baik dari Carson Chen. Kenapa aku kalah? Untuk sementara, Junotang tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hanya 3 kali. Untuk keempat kalinya, aku pasti akan mengalahkanmu. Junotang menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Carson Chen. Kegagalan tidak mengerikan, tetapi yang mengerikan adalah setelah kegagalan, tidak ada semangat juang. Junotang tidak akan, dia masih penuh semangat juang. Di game ketiga, Martin Li berhadapan dengan Edo Wang. Edo Wang masih bermain dengan mantap dan mantap. Martin Li kuat, tapi tidak dominan. Pada akhirnya dikalahkan oleh Edo Wang dengan selisih tipis. Di babak keempat, Junotang menghadapi Carson Chen. Teknik dan keahlian menembak yang dipraktikkan oleh Junotang sama dengan keahlian menembak Junotang. Namun keahlian menembak yang dilakukan oleh Junotang terasa seperti kehadiran seorang raja. Meski masih sangat lemah, sudah mulai terbentuk. Keahlian menembak yang dilakukan oleh Junotang memiliki perasaan seorang jenderal yang bergegas ke medan perang. Dibandingkan dengan Junotang, keahlian menembak Junotang lebih canggih, dan setelah menyaksikan pertarungan antara Carson Chen dan Junotang, dia mengerti bahwa dia tidak dapat memberikan Carson Chen merebut kesempatan. Dia menusuk satu demi satu terus-menerus, tanpa memberi kesempatan pada Carson kesempatan. Carson Chen mengayunkan pedangnya, berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, hanya tubuhnya yang bergoyang seperti pohon willow, menghancurkan bayang-bayang senjata, mengikuti celah, dan langsung membunuh. Jika tidak bergerak, mungkin sulit untuk menemukan cacatnya, tetapi jika kamu bergerak, cacatnya pasti akan muncul, dan tidak ada alasan bagi Carson Chen untuk melepaskannya. Pedang menyerang balik, dan teknik pedang dari beberapa tingkat unik dilakukan secara bergantian, yang tidak dapat diprediksi. Fleksibilitas dan gaya yang berbeda membuat Junotang merasa tidak bisa mengimbangi ketika dia mengalaminya sendiri. Junotang tidak punya pilihan selain meledakkan kekuatan energi dan darah, dan melemparkan tombak naga untuk memaksa naga terbang di langit, dan nafas medan perang yang tak tergoyahkan menyebar tanpa bayangan, dikalahkan dengan satu pedang. Di pertandingan kelima, Junotang bermain melawan Martin Li. Pada akhirnya, Junotang kalah sedikit, dan Martin Li menang, tetapi itu tidak mudah sama sekali. Di game ke-6, Edo Wang bermain melawan Junotang. Edo Wang sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Junotang. Pertarungan di ronde ke-7 tepatnya antara Carson Chen dan Martin Li. Pedang vs duel pedang. Setiap pertempuran adalah konsumsi, terutama saat melakukan seni bela diri berkualitas. Konsumsi energi dan darah adalah yang paling jelas. Misalnya, Carson Chen sejauh ini telah memancarkan 11 sinar tanpa bayangan 2 kali, dan dengan kekuatan energi dan darah, dia hanya dapat memancarkannya lagi. Hal yang sama berlaku untuk Martin Li, dan dia hanya dapat menggunakan kekuatan energi dan darah dari seni bela diri berkualitas lagi. Meskipun tingkat kultivasi lawan tidak sebaik miliknya, Martin Li tidak berani meremehkannya. Sebaliknya, dia sangat mementingkan Carson Chen, dan dia menampilkan teknik pedang angin sepoi mengangkat tangannya, matanya tertuju pada Carson Chen, namun dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Carson Chen berjalan menuju Martin Li selangkah demi selangkah,
dan pernah membunuh prajurit dengan energi darah dan alam energi darah dan tingkat ke-7 dengan pedang cahaya langit bayangan awan. Dibandingkan dengan Martin Li, dia petarung memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat. Bahkan jika energi darah yang tersisa tidak banyak, momentumnya tidak akan turun sedikit pun. Bersambung. Bab 66 Kemunculan kembali cahaya langit dan bayangan awan. Cahaya pedang itu seperti angin, seperti cahaya, seperti listrik, seperti bayangan. Teknik pedang angin sepoi Martin Li berbeda dengan Zeno Li. Teknik pedang angin sepoi yang dilakukan oleh Zeno Li benar-benar seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup perlahan, dan cahaya pedang tidak dapat ditemukan. Tidak ada suara pedang, hanya angin sepoi-sepoi. Teknik pedang angin sepoi Martin Li terbuka, tetapi itu satu persatu, disertai dengan sedikit cahaya yang berkedip-kedip, seperti angin yang bertiup melalui ngarai, membuatnya tampak lebih dingin. Namun, tidak peduli seberapa dingin anginnya, angin itu dihancurkan oleh pedang Carson Chen. Tidak melawan Carson Chen. Dirinya tidak akan pernah bisa menghargai perasaan terkekang secara bertahap 5 bangunan fondasi yang sama sekali berbeda dan teknik pedang semuanya telah mencapai tingkat unik, yang sangat mendalam. Pedang Carson Chen digunakan secara bergantian, seolah-olah dia hidup, sangat fleksibel. Martin Li tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia pasti akan kalah, seperti nyamuk yang terperangkap dalam jaring, tidak dapat melawan lagi. Tubuh melayang ke belakang seperti embusan angin, dan dengan cepat membuka jarak untuk bertarung demi ruang yang tepat. Kekuatan energi dan darah meledak, dan pedang sedikit bergetar. Sepertinya ada angin puyuh di sekitar tubuh pedang, bersiul. Keluarga bangsawan Li tingkat manusia kualitas menengah seni bela diri teknik pedang angin puyuh tahap pertama. Angin puyuh naik. Pedang diayunkan. Angin pedang melolong, dari ketiadaan, berubah menjadi angin puyuh dan menyapu ke arah Carson Chen. Carson Chen memancarkan sosoknya dan melakukan teknik langkah angin, seolah-olah dia sedang menunggang angin. Dia melangkah keluar dalam satu langkah untuk menghindari angin puyuh, dan pada langkah kedua, dia mengambil pedang untuk membunuh Martin Li. Jurus pedang cepat. Cahaya pedang itu cepat, dan kelima pedang itu berkelebat, menembus seluruh bagian tubuh Martin Li. Jurus pedang ledakan. Sebuah pedang menyerang seperti meriam raksasa, menghancurkan udara yang berat, itu sangat menakutkan, dan wajah Martin Li berubah drastis, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan pedangnya. Bentrokan emas dan besi, percikan api yang tak terhitung jumlahnya memercik seperti kembang api di langit malam, dan Carson Chen gemetar, hanya merasakan gelombang kekuatan balasan tirani. Dia mengambil langkah maju, mengubah kekuatan balasan menjadi miliknya sendiri gunakan, mengangkat pedangnya lagi, dan menebas dengan keras. Jurus tebas pedang. Saat Martin Li menstabilkan sosoknya yang mundur, cahaya pedang yang menakutkan jatuh di depan matanya, sangat menyilaukan, dan suaranya seperti suara iblis. Pedang Carson Chen meluncurkan serangan, seolah-olah ombaknya tidak ada habisnya, membuat Martin Li merasa tercekik, mundur. Mundur ke tepi ring besar, Martin Li pasti jatuh dari ring besar dengan serangan pedang lainnya. Oke. Di sisi keluarga Chen, semua orang tersenyum. Meskipun basis kultivasi Carson Chen hanya alam energi darah tingkat 5, tetapi ketika kekuatannya ditampilkan, itu lebih baik daripada banyak alam energi darah yang puncak tingkat ke-6, namun jarak antara puncak alam energi darah tingkat ke-6 dan tingkat ke-7 alam energi darah terlihat jelas. Di pertandingan ke-8, Edo Wang menghadapi Juno Tang. Juno Tang sekali lagi melepaskan naga terbang di langit, sementara Wanedok melepaskan penghuncuran batu raksasa dan menang tipis. Tampaknya yang pertama akan lahir antara Carson Chen dan Edo Wang. Sejauh ini, Carson Chen telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan Edo Wang juga telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Siapa yang pertama dan siapa yang kedua tergantung pada pertarungan antara keduanya. Kakak kedua harus menang. Steve Wang berkata dengan percaya diri, dan keluarga Wang di sebelahnya juga mengangguk. Belum tentu demikian, seseorang dari keluarga Chen balas.
Kedua belah pihak memulai pertengkaran tentang siapa yang bisa memenangkan tempat pertama. Carson Chen, kekuatanmu memang tidak lemah. Jika tingkat kultivasimu sebanding dengan milikku, aku mungkin bukan lawanmu. Edo Wang menghadap Carson Chen secara langsung dan berkata dengan suara rendah. Jangan sekarang. Carson Chen tidak kurang percaya diri. Keyakinan adalah hal yang baik, aku harap itu tidak berubah menjadi kesombongan. Edo Wang tersenyum dan membuka tangannya di teknik tinju seolah bergerak, kekuatan yang mencengangkan akan meletus. Saat ini, semua orang menonton. Pertarungan memperebutkan tempat pertama seringkali menjadi yang paling menarik perhatian, sedangkan untuk tempat kedua dan ketiga, meskipun mereka juga bisa mendapatkan hadiah, perhatiannya tidak terlalu tinggi. Baik untuk ketenaran atau keuntungan, baik Carson Chen maupun Edo Wang tidak akan menyerah untuk memperebutkan tempat pertama. Teknik pedang guntur kilat dimulai dengan pedang yang diarahkan ke Edo Wang, seolah-olah ada awan gelap, dan di bawah awan gelap, ada petir yang muncul. Ketika Edo Wang bergerak, tinjunya tampak berubah menjadi dua batu yang menggelinding ke arah Carson Chen dengan keras. Carson Chen menghunus pedangnya seperti guntur, cepat dan tirani dan ganas, dan sepertinya ada kecemasan di udara. Apakah itu Edo Wang atau Carson Chen? Mereka hampir kehabisan energi dan darah setelah beberapa pertempuran. Keduanya telah mengambil pil darah monster untuk memulihkan energi darah, tetapi waktunya masih singkat, hanya pemulihan sedikit. Keduanya merangsang kekuatan energi dan darah untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya, pukulan dan pedang, kekuatannya sangat mencengangkan. Edo Wang mengenakan sarung tinju dengan potongan besi berharga bertatahkan di permukaan, dan bertabrakan dengan pedang besi berharga Carson Chen tanpa rasa takut. Mereka hanya di sela-sela, tetapi kali ini mereka bertarung secara langsung. Carson Chen menyadari gaya mantap Edo Wang, yang sangat keras dan ulet, kecuali ada kekuatan absolut untuk mematahkannya secara paksa, atau menemukan yang lebih jelas satu kekurangan, jika tidak, sulit untuk dikalahkan secara langsung. Tinju Edo Wang tidak hanya mantap, tetapi juga sulit menemukan kekurangan. Edo Wang juga menyadari bahwa teknik pedang Carson Chen dapat berubah, seperti cuaca, nafas terakhir masih cerah, nafas berikutnya tertutup awan gelap, dan nafas berikutnya penuh dengan angin, embun beku, salju, dan hujan. Setiap orang memiliki kemampuan beradaptasi, tetapi ketika Edo Wang menarik napas dan hendak beradaptasi dengan teknik pedang Carson Chen, serangan berikutnya berubah lagi, dan dia harus menyesuaikan diri. Penyesuaian yang sering akan mengganggu gayanya sendiri, sehingga mengungkapkan kelemahannya. Cacat kecil itu segera ditangkap oleh Carson Chen, dan cahaya pedang langsung masuk, tak terbendung. Pedang segera mengganggu ritme pertarungan Edo Wang. Jika tidak ada kecelakaan, Carson Chen akan menang. Beno Qin berpikir dalam hati, hampir setiap master yang basis kultivasinya melebihi alam energi darah berpikir demikian. Ritme pertempuran sangat penting bagi petarung, begitu ritmemu sendiri terganggu, lambat laun akan dibawa ke ritme lawan, dan kamu hanya bisa mengelak dan menangkis, tetapi tidak bisa melawan. Pertama, aku harus menang. Edo Wang tiba-tiba berteriak, cahaya merah tampak berkedip di matanya, dan kekuatan energi darah di tubuhnya menjadi tidak normal pada napas berikutnya. Carson Chen dapat dengan tajam memahami bahwa kekuatan energi darah dalam tubuh Edo Wang berfluktuasi dengan hebat, dan suhu di sekitar tubuhnya tampak meningkat, kulitnya menjadi merah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbakar. Apa ini? Carson Chen sedikit mengernyit. Pembakaran energi darah. Beno Qin menggelengkan kepalanya tanpa terlihat, seolah-olah dia merasa tidak ada gunanya menggunakan teknik pembakaran darah untuk kompetisi semacam itu. Kakak menggunakan teknik pembakaran darah, dan dia pasti akan menang. Steve Wang sangat bersemangat. Anak ini terlalu kompetitif. Tetua dari keluarga Wang menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Edo Wang tampaknya adalah orang yang relatif stabil, tetapi sebenarnya dia sangat kompetitif. Penghancuran batu raksasa. Energi darah Edo Wang terbakar, kekuatannya melonjak, tinjunya terangkat, dan aura yang tak terhitung memenuhi udara.
dipenuhi dengan warna merah samar, seolah berubah menjadi darah batu bernoda, membombardir Kar Song Chen dengan tirani yang mencengangkan, tanpa ampun. Pukulan Edo Wang membuat wajah semua orang berubah drastis. Bahkan petarung tingkat ketujuh alam energi darah harus memperhatikan. Mengambil napas dalam-dalam, dirinya merasakan panas terik mengalir ke wajahnya, membuat dirinya sulit bernapas. Kar Song Chen tahu bahwa dia harus menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan fisiknya masih cukup melimpah, meskipun latihan tubuh tahap pertama belum dipraktikkan, namun kekuatan fisiknya jelas meningkat pesat. Hubungan pil darah monster pulih sebagian, hampir 50%. 50% cukup. Kar Song Chen berpikir diam-diam. Dalam sekejap, 50% kekuatan fisik dan 50% kekuatan energi darah digabungkan menjadi satu tubuh, dituangkan ke dalam pedang besi berharga seperti semburan, dan ditebas keluar seketika. Cahaya mekar yang intens dan tak tertandingi, dan di bawah cahaya, bayangan menyebar. Cahaya dan bayangan hidup berdampingan dan berubah pada saat yang sama, langsung menutupi jarak 4 meter di depan. Rahasia Sejati X 2022 Cahaya Langit Bayangan Awan Pedang. Pedang ini jauh lebih kuat daripada sebelah sinar tanpa bayangan di alam tingkat tinggi. Teknik pedang apa itu? Hampir semua master alam pelatihan kekuatan tercengang, menatap cahaya dan bayangan yang kuat dengan keterkejutan di wajah mereka. Benokin mengerutkan kening. Berdasarkan pengalamannya, dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya merasa bahwa pedang yang digunakan oleh Kar Song Chen memiliki rasa yang tak terlukiskan, yang sangat unik dan mendalam. Tapi bagaimanapun juga, tak satu pun dari mereka memikirkannya, keadaan kebenaran alam rahasia sejati. Cahaya dan bayangan terjalin, kecuali Kar Song Chen, energi darah lainnya tidak bisa melihat apa-apa. Hanya master alam pelatihan kekuatan yang bisa melihat sekilas dalam cahaya dan bayangan, terang cahaya pedang ekstrim bertabrakan dengan batu berlumuran darah. Keduanya berhenti, dan kemudian, cahaya pedang memotong batu berlumuran darah, cahaya pedang menjadi redup, cahaya dan bayangan di sekitarnya berfluktuasi, dan hampir roboh, tetapi pedang masih menebas kepalan tangan Edo Wang, langsung menghancurkan sarung tangan, banyak barang berharga di dalam kotak. Tubuh Edo Wang berkedip-kedip, dan kemerahan pada kulitnya memudar dengan cepat, digantikan oleh pucat, seolah-olah dia telah dikonsumsi berlebihan, dan napasnya lamban. Meskipun wajahnya penuh keengganan, Edo Wang tahu bahwa dia telah kehilangan energi darah, dan tubuh memasuki keadaan lemah jangka pendek, tidak mampu melawan lagi. Menang. Kar Song Chen menang. Pertama, haha, selama bertahun-tahun, keluarga Chen kami. Akhirnya ada yang bisa merebut juara pertama di arena besar ini. Keluarga Chen sangat bahagia, tetapi keluarga Wang sebaliknya. Kepala sekte gerimis berwajah muram dan menatap Kar Song Chen dengan cahaya aneh di matanya. Seperti sedang memikirkan sesuatu. Edo Wang tidak bisa mengalahkan Kar Song Chen bahkan dengan menggunakan teknik darah terbakar untuk meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Seberapa tirani Kar Song Chen ini? Pertandingan terakhir adalah Martin Li vs Edo Wang. Edo Wang belum pulih, jadi dia menyerah. 3 teratas diselesaikan di sini. Benokin tersenyum dan berkata, Edo Wang memenangkan tempat ketiga dan memenangkan 10.000 uang giok putih sebagai hadiah. Wajah Edo Wang pucat, dan dia tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Tujuannya adalah tempat pertama, tetapi dia hanya mendapat tempat ketiga. Tempat kedua, Martin Li, dihadiahi 30.000 uang giok putih dan sepotong baju besi bagian dalam sutra perak. Martin Li menunjukkan senyuman, dan dia merasa senang karena dia memenangkan tempat kedua. Juara pertama, Kar Song Chen, 50.000 uang giok putih dan baju besi bagian dalam perak, dan token kuali putih dari paviliun penyanggah langit, selamat. Benokin menatap Kar Song Chen, matanya penuh senyuman. Kar Song Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan di hatinya, tetapi dia masih tidak bisa tidak berpikir bahwa 50.000 uang giok putih cukup untuk membeli 6 eksemplar salep pendingin membran api es untuk dirinya sendiri.
Bahan obat yang dibutuhkan, jika menghitung diskon 10% pada token kuali putih dan sedikit uang giok yang aku tabung, cukup untuk membeli 7 eksemplar. Salep pendingin membran api S7 bagian, aku ingin tahu apakah mungkin untuk berlatih keterampilan pelatihan tubuh tingkat pertama. Bersambung.